Siapa sih dia yang nganggap kamu tuh gitu banget teman-teman ya, istimewanya kamu, nyenenginnya kamu, nyebelin juga gitu kan, tapi nggak bisa lepas juga dari kamu. Dipikirin dulu gitu ya teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan terbuka ya, dengan senang lah pokoknya gitu kan ya, supaya vibes-nya juga positif, outcome-nya pun juga bakalan jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, let's go, ayo merapat kemari ya, bawa tikar boleh, bawa kursi juga boleh gitu kan, nggak bawa apa-apa juga boleh gitu kan. Alright ya, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai yang terkagum-kagum sama kamu sampai gak bisa ngelepas kamu, dan karena memang kamu istimewa banget gitu kan ya di matanya dia. Siapa sih ya? Kita bakalan bagi jadi 3 story teman-teman ya, 3 cerita which is cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, pick a story, I just listen carefully aja, karena siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows, ternyata yang terkagum-kagum, tergila-gila gitu kan, yang menganggap kamu istimewa tuh ternyata banyak, gak cuma satu orang. Wih. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita baca sekarang ini buat teman-teman Cancer ya. Oh, sekarang udah nyampe Cancer aja. Alright, buat teman-teman Cancer, yang pertama di cerita yang pertama, daya tarik kamu ya secara fisik tuh apa sih di story yang pertama, cerita yang pertama. Cerita yang pertama buat teman-teman Cancer. Alright, kalau dilihat di sini daya tarik kamu secara fisik ini adalah somehow tuh kayak kamu tuh glowing gitu ya, glow in the dark, no. Glowing teman-teman, jadi kulit kamu ya, segala sesuatu yang nempel gitu kan ya, kayak cocok aja gitu. Kamu mau pakai baju warna apa tuh kayak cocok aja di kulit kamu gitu. Jadi ya kalau dilihat secara fisik ya, kulitnya kamu oke, jernih gitu kan ya, kayak perawatan banget, tapi padahal mungkin kamu nggak perawatan ya, bisa jadi gitu. Tapi kalau yang perawatan sih emang dijaga gitu kan ya, rutinitas pagi malam gitu ya, seperti itu. Cuman ya nggak bisa dipungkiri sih di daya tariknya kamu, termasuk salah satu daya tariknya kamu ya, kamu tuh pakai apa aja, warna apa aja kayak cocok gitu ya, seperti ini. Terus kita lihat daya tarik kamu secara personality teman-teman. Kamu tuh orangnya tough banget. Jadi toughnya tuh kayak gimana? Jadi kalau misalkan kamu tuh ada problem gitu ya teman-teman ya, kamu tuh orang yang gak gampang nyerah, tapi kamu fokus ke bener-bener ke solusinya, apa yang bisa kamu ambil gitu. Sesuatu hal yang bisa kamu lakukan tuh apa? Because of gitu. Kamu adalah man in action, woman in action ya, seperti jadi nggak suka yang namanya ngomong doang gitu kan, tapi melakukan satu hal. Nggak suka bertele-tele gitu kan ya, nggak suka yang namanya ngomong doang tapi nyata dalam tindakannya kamu ya. That's why mungkin orang ngelihatnya, dia tuh orangnya asik banget, dia tuh nggak banyakan ngomong tapi dia tuh kerja gitu. Nah ini yang pendapatnya mereka atau dia tentang kamu seperti ini, dan akalnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan ada problem apa ya, kamu tuh nggak mentok di satu hal gitu loh teman-teman ya, bener kalau nggak bisa ini ya udah ini gitu kan, kalau nggak bisa ini ya udah ini, kayak gitu loh teman-teman ya, seperti itu, cerdik. Nah lalu juga orang yang nggak mau kalah gitu, jadi selalu berusaha untuk ya seperti itu gitu kan. Tapi memang sih artinya walaupun secara kamu tuh gak mau kalah, tapi kamu akan memastikan sesuatu hal bahwa apa yang kamu ungkapkan itu bisa jadi gak kalah gitu loh ya, seperti. Jadi kamu pastiin dulu gitu. That's why ini yang membuat mereka tuh terkesan sama kamu tuh, wah ini nih menarik nih orang ini ya, kayak gitu. Kayak ini secara personality ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat ya, punya maksud apa sih orang ini gitu kan dengan kekagumannya sama kamu ya, maksudnya apa? Tertarik sih ya, to be honest ini ada ketertarikan ya, walaupun mungkin ketertarikannya bukan untuk sesuatu hal yang kayak hubungan yang komitmen yang jauh gitu ya, enggak, tapi ketertarikan yang di awal, first impression of you gitu kan, yang lihat kamu tuh yang wow ya,
orang ini luar biasa banget, tough banget, keren banget ya, seperti itu. Jadi ngelihatinnya kayak gitu, jadi menarik dan tertarik gitu ya, secara penampilan juga tertarik, secara kepribadian juga tertarik gitu. Jadi ya punya maksud apa tertarik aja sih ya. Ciri-cirinya orang ini yang tertarik sama kamu ya, ini orangnya bebas sih, orangnya bebas, terus habis gitu juga punya prinsip, nggak mau diatur sama orang, nggak mau dikontrol sama orang, tapi dia punya aturan sendiri dalam hidupnya dia, which is ini bagus ya teman-teman ya. Lalu juga orang yang punya prinsip, jadi nggak gampang dipengaruhi sama orang gitu, nggak gampang ikut-ikutan orang gitu. Dan ini orang yang bisa banget yang namanya nyelesain masalahnya dia sendiri. Jadi kalau ada problem dia nggak nyusahin orang lain ya. Kadang kan ada ya orang yang punya problemnya bikin susah satu kampung gitu kayak gitu. Ini enggak nih teman-teman ya. Ini orang yang gampang bergaul sama orang lain, tahu cara bergaul dengan baik ya, seperti itu. Fisiknya nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga teman-teman ya, so-so lah, sedang-sedang aja. Usianya bisa jadi lebih muda atau lebih tua, yang jelas nggak sepantaran ya teman-teman ya. Kalau misalkan cantik atau ganteng mah relatif ya, kayak gitu. Nekat, orangnya cukup nekat ya, seperti ini. Kita lihat ya, jadi apa sih yang sebenarnya sebaiknya kamu tingkatkan ya dari hal-hal yang baik ini ya, daya tarik kamu yang luar biasa ini, apa yang sebaiknya kamu lakukan gitu ya, supaya jauh lebih baik lagi. Yang jelas ada kartu wisdom di sini, belajar lebih tulus, belajar untuk lebih ikhlas, dan juga melangkah dengan bijaksana. Karena ya bisa jadi banyak yang suka sama kamu gitu kan, tapi jangan sampai ini membuat kamu itu jadi kayak memanfaatkan situasi dan kondisi gitu loh teman-teman ya. Kadang kan ada ya orang yang tertarik gitu kan, malah dimanfaatkan. Gimana caranya ya supaya orang yang deket ini gitu kan ya, aku dapat ini, dapat itu, dapat kemudahan, dapat apa. Nah ini jangan ya seperti itu, oke? Jangan memanfaatkan ya hanya untuk keuntungannya kamu aja gitu ya, oke? Ini di cerita kamu yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang kedua. Daya tarik secara fisik itu apa sih? Oke, ada Capricorn di sini. Daya tariknya kamu ya secara fisik adalah ya kaki gitu ya. Daerah kaki sih, daerah perut ke bawah lah ya, seperti itu, dari kaki. Terus kayak kamu tuh pakai apa aja kayak asik gitu ya. Pakai celana jeans juga oke gitu kan. Pakai kalau misalkan kamu perempuan ya pakai skirt gitu juga keren gitu kan ya. Oke lah pokoknya kan. Kadang ada ya pakai rok tuh aneh gitu ya. Ini enggak, kamu tuh cocokan apa aja. Pakai celana juga oke, pakai rok juga oke gitu kan. Buat kamu yang laki-laki juga kalau pakai apa aja kelihatan nempel aja kalau di masalah kaki ya, kayak begitu. Daya tarik nih ya. Jadi kalau pakai apa pakai pas aja ya, bawahan, oke? Right, daya tarik secara personality yang jelas smart ya, orangnya pinter, dan menurut dia ya kamu tuh orangnya pinter. Terus abis gitu juga wawasannya juga luas, jadi kalau misalkan diajak ngomong itu nyambung. Kadang ada ya teman-teman ya, menarik sih ya, cantik sih, ganteng sih, tapi kalau diajak ngomong aduh zong gitu ya, blank, waduh ya, kayak jauh banget gitu. Nah ini kamu tuh sosok yang menurut orang tuh suka belajar ya, seimbang, smart ya, wawasannya juga luas gitu. Cuman nggak sombong sih ya, nggak sombong. Jadi lumayan beruntung sih untuk hal-hal yang kayak berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi kalau ada misalkan pekerjaan gitu ya, gampang banget naiknya gitu kan. Gampang banget lah dilihat itu sebagai seseorang yang beruntung di bidang-bidang pekerjaan gitu. Pendidikan juga sih ya, selalu beruntung di hal-hal seperti itu. Oke, kita lihat ya. Yang lihat kamu kayak begini nih ya, punya kekaguman ini maksudnya kayak gimana ya. Memendam perasaan, yang jelas dia suka sama kamu sih, tapi ya dipendem gitu, nggak diungkapkan sama kamu, nggak ngomong juga sama kamu. Jadi kagum tapi dari jauh gitu loh teman-teman, yang nggak berani ngomong juga. Ciri-cirinya dia kayak gimana? Ciri-cirinya dia nih orangnya saklek banget. Jadi lurus banget teman-teman ya. Gak suka sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakadilan. Jadi dia akan berusaha banget untuk adil ya. Bener-bener ngelihat ketidakadilan dia tuh gak suka banget, benci banget malahan ya, kayak gini. Jadi dia akan berusaha membela seadil-adilnya gitu kan. Walaupun mungkin bukan ibaratnya mau teman sendiri kayak gitu kan ya, saudara sendiri atau apa ya. Yang jelas dia bakalan bener-bener
jaga keadilan banget gitu. Ini emosian orangnya, cukup emosian ya, tegas, kaku, dan gengsian orangnya. Jadi kalau misalkan dia suka, dia bakalan yang kayak jaga jarak gitu kan, dan bener-bener gengsian banget untuk mengungkapkan perasaan. Jadi no wonder ya tadi ya ya seperti itu. Dan sebenarnya dia romantis orangnya, cuman ya itu dia balik lagi ke gengsiannya itu loh, tinggi banget ya. Traumanya padahal cukup banyak ya, traumanya cukup banyak dia. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan daya tarik kamu yang luar biasa ini supaya jadi manusia yang jauh lebih baik? Gimana caranya ya teman-teman ya? Jaga komitmen sih ya, artinya gini, kamu tahu bahwa kamu tuh menarik gitu kan ya. Jangan sampai yang namanya kalau kamu udah punya pasangan gitu kan ya, terjebak di hubungan-hubungan sesaat. Terus juga jangan terlalu sibuk sama hal-hal yang di luar diri teman-teman ya. Kadang-kadang kamu juga mesti kasih waktu, meluangkan waktu buat orang-orang yang kamu sayang sih ya, kayak gini. Jaga komitmen sih yang jelas, ini menjaga komitmen dari komitmen yang memang sudah kamu buat dalam hidupnya kamu ya, baik itu tentang pekerjaan, baik itu tentang diri kamu sendiri ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang kedua buat teman-teman Cancer. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ya, apa sih yang menarik ya dari kamu secara fisik teman-teman ya, secara fisik. Lagi dan lagi ini masalah kaki ya teman-teman ya, masalah kaki. Jadi kenapa bisa kaki gitu? Karena Aquarius tuh suka kebebasan gitu kan, jadi melangkah-langkah gitu kan. Berarti daerah atau secara fisik yang menarik adalah kaki ya, terawat gitu kan ya, cantik. Dan memang kamu ini sih menjaga kesehatan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Right, kita lihat daya tarik kamu secara personality itu apa. Secara personality kamu tuh orangnya benar-benar mengambil tanggung jawab banget, walaupun mungkin sedikit egois ya, dan sedikit yang namanya kepingin jadiin prioritas terus-terusan gitu kan ya. Seneng dilihat, maksudnya seneng banget diprioritaskan gitu. Nah tapi teman-teman ya, yang membuat mereka tertarik atau dia tertarik itu adalah kamu tuh orangnya cukup tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kamu dikasih tanggung jawab, kamu bakalan selesaiin itu dengan baik ya. Kamu orang yang hangat dan berani ya, hangat dan berani ya. Itu aja sih teman-teman ya, walaupun mungkin ada banyak juga ya tentang keegoisan ya ini ya, seperti itu. Lalu punya maksud apa sih orang ini gitu kan ya, dengan kekagumannya sama kamu dan ngelihat kamu seperti ini. Yang jelas dia punya hasrat sih sama kamu ya, punya hasrat, ketertarikan secara seksual juga bisa, tapi ini tidak diungkapkan sama kamu ya teman-teman ya, seperti ini. Tertarik tapi tidak mengungkapkan ya, seperti ini. Lalu ciri-cirinya dia seperti apa? Ciri-cirinya orangnya emosian banget ya, nggak sabaran, emosian. Terus abis gitu juga tapi dia disiplin orangnya teman-teman ya, orangnya cukup disiplin dan cukup percaya diri lah ya, orangnya cukup percaya diri, berani ya, seperti itu. Hidupnya nggak gampang nih, penuh dengan perjuangan banget. Dan tipikal orang yang belak-belakan, mungkin dia udah pernah ngomong sama kamu gitu kan ya, tapi ini kalau yang masalah seksuality dia nggak ngomong sih ya, dia pendem sih teman-teman ya, kayak gitu. Dan dia terbuka siapa adanya ya teman-teman ya, introvert, cukup introvert, dan suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik-mistik gitu ya, kayak gitu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan ya supaya ini jadi lebih baik gitu. Artinya kepribadian atau daya tariknya kamu tuh juga bermanfaat, juga jadi lebih baik gitu kan. Gimana caranya gitu? Ya belajar, upgrade skill, upgrade ilmunya kamu. Jangan cuma hanya fisiknya aja gitu kan ya teman-teman ya, tapi perlu juga yang namanya otak kita asah. Nah, seperti itu. Mau belajar hal-hal yang baru dalam hidup gitu. Terus habis gitu juga belajar inilah ya, lebih bijaksana lagi teman-teman ya, lebih inilah ya, udah bagus sih, artinya itu udah bagus. Cuman kalau misalkan ditambahin lagi dengan mau belajar hal-hal yang baru supaya jauh lebih bijaksana, kan jauh lebih baik pula. Oke ya, ini buat teman-teman Cancer ya, syukuri apapun bagaimanapun kita ya, karena diberikan nafas, diberikan lebih dari nafas aja kita udah luar biasa banget gitu kan ya, luar biasa banget. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum bisa menerima
diri. Hayo ya, sekarang yuk kita mulai yuk teman-teman ya. Yuk barengan sama Oracle Kartu Indonesia. Let's go. Right, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Kartu Indonesia dengan cerita yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula ya. Stay tune in this channel, dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Kartu Indonesia yang kedua, let's go, please subscribe. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.